Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai prinsip bimbingan konseling. Oke, sebelum memasuki materi, tolong perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gagas Ayu Cahya Puspita sebagai moderator. Anggotanya ada Abdul Basit, ada Asna, Arifah Anissa, Ridan Abdillah, dan Muhammad Nurul Iksan. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, jadi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah, menurut Prayinto dan Amti, mereka mengklasifikasikan prinsip-prinsip bimbingan konseling menjadi yang pertama itu ada prinsip umum, yang kedua ada prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa, yang ketiga ada prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing, dan yang keempat prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi pelayanan bimbingan konseling. Tapi selain itu, menurut Prayinto dan Amti juga ada prinsip-prinsip lain tentang bimbingan konseling, yaitu ada prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, ada prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, ada prinsip yang berkenaan dengan program layanan, dan prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Asna. Halo, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip umum. Yang pertama, prinsip umum bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada siswa yang memberikan bantuan agar individu yang dibimbing dapat mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Yang keempat, bimbingan berkenaan dengan sikap individu yang dibimbing. Yang keenam, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Yang ketujuh, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Yang terakhir, untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling, harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesenjangan. Baik, selanjutnya, prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama, pelayanan BK harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Yang keempat, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Yang keempat, keputusan akhir dalam proses BK dibentuk oleh siswa sendiri. Dan yang terakhir, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan, maaf, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Asna. Selanjutnya adalah Mas Abdul Basit. Silahkan Mas Abdul Basit. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nomor 2, konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan pengalaman, dan kemampuan. Yang nomor 3, sebagai tuntutan profesi, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan dirinya dan keahliannya melalui berbagai kegiatan. Nomor 4,
konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang siswa yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan yang membantu individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Next. Yang kelima, konselor harus menghormati, menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa yang dibimbingnya. Yang keenam, konselor harus melaksanakan tugasnya hendaknya mempergunakan berbagai metode yang sama. Oke, baik. Yang selanjutnya ada prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi atau cumulative record bagi setiap siswa. Jadi setiap siswa ini punya record-nya masing-masing tentang perkembangan bimbingan dan konseling mereka. Setiap siswa tuh ada track record-nya masing-masing gitu. Nah, yang ketiga, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang keempat, harus ada pembagian waktu antara pembimbing, sehingga masing-masing pembimbing dapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Yang kelima, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok, sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. Yang keenam, dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah dan madrasah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang terakhir, kepala sekolah atau madrasah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku agama, dan status sosial ekonomi. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Gagas. Baik, selanjutnya adalah saya. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Jadi, prinsip pertama yaitu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu, yang kedua, ada bimbingan dan konseling berurusan dengan hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik siswa terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosialnya atau kontrak sosialnya, berupa pekerjaan maupun sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik siswa tersebut. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ridan Abdillah. Silakan Mas Ridan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian dari integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga program bimbingan dan konseling. Disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi. Yang terakhir, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diarahkan yang teratur dan terarah. Oke, sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama adalah
bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilaksanakan oleh individu hendaknya atas kemampuan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lainnya. Yang ketiga, ada permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dalam permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerjasama antara guru pembimbing dan guru lain, orang tua, yang akan menentukan hasil bimbingan. Yang terakhir, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan konseling itu sendiri. Baik. Oke, selanjutnya. Oke, apakah untuk segala pertanyaan silakan dikirim ke WA Group agar nanti dijelaskan oleh anggota kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.